Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li berjalan di peron dan dengan penasaran memeriksa piringan batu dengan sedikit keheranan. Piringan itu lebarnya lebih dari 3 meter dan diletakkan rata di atas peron. Ada banyak pola dekoratif aneh yang diukir di dalamnya bersama dengan banyak karakter jimat yang dalam. Meskipun saat ini tidak ada orang yang mengoperasikannya, itu terus-menerus memancarkan kabut ungu yang berputar ke langit dan menutupi desa. Sebagai sarjana yang mahir dalam mantra pembentukan Dao, Han Li mulai mempelajari piringan batu dengan mata menyipit. Tidak lama kemudian, ekspresinya berkibar sebelum mengungkapkan jejak pencerahan. Dia kemudian mengerutkan alisnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sementara Han Li benar-benar terpesona, dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak dikenal dari belakangnya. Mungkinkah rekan Daois telah memperoleh beberapa wawasan yang mendalam? Hati Han Li terguncang dan dalam hati dia mengutuk karena terkejut menyadari bahwa seseorang tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Akan sangat berbahaya jika mereka bermaksud menyakitinya. Namun, itu bukan sepenuhnya kesalahan Han Li karena kecerobohannya karena ia terbiasa memiliki indera spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Dia masih perlahan beradaptasi dengan hilangnya kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Han Li menjadi waspada dalam hati dan tanpa berkata-kata berbalik. Seorang pria tua berambut putih dengan rambut panjang berdiri di depan Han Li. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya memancarkan semangat yang kuat, dan dia saat ini menatap Han Li dengan senyum lebar. Han Li ragu-ragu bertanya, apakah Anda seorang kultivator? Dia tidak bisa lagi mengatakan karena kehilangan indera spiritualnya. Orang tua itu tersenyum dan menjawab, saya Bao Huanzi, seorang kultivator tua dari 5 Laut Naga. Anda harus menjadi salah satu dari 2 kultivator yang baru tiba. 5 Laut Naga. Pikiran Han Li diaduk dengan minat setelah mendengar nama itu. Ekspresi Han Li santai dan dia berkata, jadi ternyata itu adalah rekan Daois Bao. Nama keluarga saya adalah Han dan saya adalah seorang kultivator liar dari Laut Bintang yang tersebar. Laut Bintang yang tersebar. Sebelumnya ada rekan Taois yang berasal dari Laut Bintang yang tersebar, tapi sayangnya, dia tewas selama misi setelah bertemu dengan binatang umbra yang menakutkan. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit rekan Taois yang mahir dalam Dao Jimat. Dari seberapa dalam Anda asyik saat melihat jimat batu, Anda harus memiliki beberapa keterampilan itu. Pria tua itu menghela nafas dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Jimat batu, apakah Anda berbicara tentang dis? Han Li memasang ekspresi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Pria tua berambut panjang itu menyipitkan matanya saat dia dengan bangga berkata, hehe. Tidak mengherankan bahwa Anda tidak akan mengetahui hal-hal seperti itu, karena saya rasa jimat batu dan batu giok telah menghilang di negeri lain. Hanya beberapa sekte di 5 Laut Naga kita yang masih mampu memperbaiki jimat kuno ini. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresi bingungnya menghilang dan digantikan dengan cemberut. Dia melirik lelaki tua itu dan berkata, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang jimat batu atau giok yang pernah dibuat di dunia ini. Saya telah menghabiskan cukup banyak waktu mempelajari Dao Jimat. Dan karakter jimat di piringan batu membuat saya takjub. Penjelasan Anda telah menghilangkan beberapa kebingungan saya. Tetapi apakah saya salah bahwa saya telah merasakan karakteristik pembentukan mantra di jimat ini? Orang tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan sebelum menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum lebar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daois mahir dalam jimat dan mantra formasi. Anda telah mendapatkan rasa hormat saya. Rekan Taois Han tidak salah. Jimat batu awan ungu ini sedikit berbeda dari jimat batu sejati. Untuk memanfaatkan energi umbra, itu diubah dengan beberapa karakteristik formasi mantra, secara efektif mengubahnya menjadi jimat dan formasi mantra. Tetapi hasil dari modifikasi ini,
kekuatannya juga sangat berkurang. Han Li menganggukkan kepalanya dengan ekspresi termenung dan melirik lagi ke piringan batu. Jejak kebingungan berkedip dari mata Han Li. Dari apa yang kamu katakan, kamu dapat menggunakan energi umbra untuk melakukan teknik sihir dengan menggunakan permata binatang umbra dan formasi mantra. Namun, saya tidak melihat permata binatang apapun yang tertanam di dalam dis. Mungkinkah ada hal lain yang aneh tentang jimat batu itu? Sepertinya masih banyak yang tidak diketahui oleh rekan Daois. Tentunya Anda sudah melihat Insidious Mauler mulai hari ini. Meskipun mayoritas orang di desa mengolah seni bela diri dan telah memperoleh kekuatan tubuh melebihi orang biasa, tidak mungkin bagi satu orang untuk menantang binatang umbra besar dengan seni bela diri saja. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan satu dengan jumlah unggul, akan ada banyak korban dan akan menjadi taktik yang tidak berkelanjutan. Karena itu, kami menggunakan energi umbra untuk melumpuhkan musuh dengan beberapa teknik sihir selama desa membutuhkan. Namun, ini juga menghabiskan persediaan permata desa sehingga pertama-tama harus dipertimbangkan apakah desa akan dapat bertahan tanpa mereka atau tidak. Orang tua itu tersenyum dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bagaimanapun, permata binatang buas ini sangat sulit didapat. Umumnya, semakin besar binatang iblis, semakin besar kemungkinan ada permata binatang di dalam tengkorak mereka, tapi itu bukan jaminan. Ada beberapa kali di mana kami menginvestasikan sejumlah besar upaya dan sumber daya untuk membunuh binatang iblis besar, tetapi tidak ada permata binatang yang ditemukan di mayatnya. Adapun penduduk desa yang membunuh beberapa binatang skala api dalam perjalanan mereka kembali, mereka sebenarnya dapat menemukan permata binatang buas di antara mereka tetapi ini cenderung sedikit. Singkatnya, permintaan untuk permata binatang sangat tinggi karena serangan terus-menerus oleh binatang umbra. Namun, kami hanya berhasil mempertahankan persediaan sekitar 10 permata binatang umbra selama bertahun-tahun jadi kami hanya menggunakannya saat kritis. Akibatnya, permata binatang disimpan di antara para tetua desa, dan hanya digunakan saat diperlukan. Setelah pertempuran selesai, mereka segera dikembalikan. Adapun jimat batu, mereka ditanamkan dengan kekuatan beberapa hari dan jimat dibiarkan bertahan selama beberapa hari. Permata binatang tidak diizinkan untuk disematkan di dalamnya, menyia-nyiakan slot yang secara khusus disempurnakan untuk mereka. Orang tua itu tampak agak tidak puas dengan metode para tetua desa dan menggosok alur persegi di sisi piringan batu dengan ekspresi masam. Han Li diam-diam tersenyum sebagai tanggapan. Dia menganggap lelaki tua itu telah memberitahunya bagian terakhir itu untuk melibatkannya dalam perebutan kekuasaan di dalam desa. Namun, Han Li tidak memiliki minat sedikit pun untuk terlibat dalam masalah ini. Tampaknya lelaki tua di depannya mulai berperilaku seperti manusia setelah dia terputus dari jalur kultivasi, dan telah melibatkan dirinya dalam kontes kekuasaan politik. Han Li menghela nafas dan merasa ini sangat disayangkan. Jejak kekecewaan muncul di mata lelaki tua itu ketika melihat Han Li tetap diam. Namun segera, ekspresinya pulih dan dia mulai mengobrol dengan santai. Pria tua itu dengan santai menyebutkan, tidak diketahui berapa tahun tanah yang ditinggalkan ini telah ada. Meskipun sangat sedikit kultivator yang tersedot, saya rasa seiring waktu beberapa ratus telah menemui ajal mereka di alam umbra. Saya pernah mendengar bahwa kultivator formasi inti dan bahkan kultivator jiwa yang baru lahir telah menjalani hari-hari mereka di tanah ini. Ekspresi Han Li bergerak. Ada kultivator Naschen Sol di sini. Orang tua itu menghela nafas, itu benar. Meskipun saya tidak tahu berapa tahun yang lalu ketika ahli itu tersedot ke tanah ini, tetapi dia pernah menjadi tetua desa ini. Saya kira dia sama dengan kalian berdua, dan tersedot ke dalam kabut hantu ketika ada letusan spirit extinguishing key. Biasanya, kabut aneh tidak akan mampu menangkap sosok seperti itu. Seharusnya begitu. Namun, roh pemadam Ki cukup menakutkan.
Saya kira hanya kultivator tahap transformasi dewa dari legenda yang bisa menghindarinya. Tahap transformasi dewa. Hehe, ruang lingkup pemikiran rekan Daois benar-benar luas. Sehubungan dengan kultivator jiwa baru lahir, meskipun dia sudah mati terperangkap di tempat ini, dia meninggalkan beberapa catatan, beberapa di antaranya merinci pengalaman kultivasinya. Meskipun barang-barang ini mungkin sangat berharga di luar, tetapi di sini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan rasa penyesalan. Han Li dengan bersemangat berkata, pengalaman kultivasinya. Saya sangat tertarik. Akankah rekan Daois tahu di mana mereka berada? Catatan pengalaman kultivator jiwa baru lahir sangat berharga. Wajar jika Han Li ingin melihatnya. Orang tua itu mengusap kerutan di wajahnya dan dengan santai berkata, hehe. Saya senang seperti Anda ketika saya pertama kali mendengar hal ini. Namun, setelah tinggal di tempat ini begitu lama, saya benar-benar kehilangan minat pada mereka. Tanpa kekuatan sihir, catatan tidak lebih dari gambar. Jika Anda masih tertarik untuk melihatnya, semua harta milik kultivator yang tersisa disimpan di gudang. Orang tua itu kemudian menunjuk ke sebuah bangunan batu lusuh di sudut desa. Hampir tidak menahan kegembiraannya, Han Li dengan tenang mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada orang tua itu. Han Li mengobrol lebih banyak dengan lelaki tua itu, tetapi dia bisa melihat ketidaksabaran Han Li dan mengambil inisiatif untuk pergi. Han Li memperhatikan sosok lelaki tua itu yang pergi dan mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia menggelengkan kepalanya dan turun dari platform batu. Dia kemudian dengan cepat berjalan menuju ruang penyimpanan dengan barang-barang milik para pembudidaya yang tersisa. Banyak penduduk desa di sepanjang jalan merasa bahwa wajah Han Li agak asing dan dengan rasa ingin tahu meliriknya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mendekati atau menanyainya. Akibatnya, Han Li bisa tiba di depan sebuah bangunan batu hitam yang agak usang tanpa halangan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendorong pintu di depannya, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Han Li terkejut dengan penolakan pintu dan curiga ada yang salah dengan pintu itu. Tapi setelah mengambil napas dalam-dalam lagi, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak mengembangkan seni bela diri eksterior, tubuhnya telah melewati pembersihan esensi dari pendirian yayasan dan formasi inti dan mampu mengumpulkan kekuatan besar. Dengan erangan berat, pintu perlahan mulai terbuka, inci demi inci, dan Han Li gembira melihatnya. Pada saat itu, dia menemukan bahwa untuk beberapa alasan, pintu itu 2 kali lebih tebal dari pintu biasa. Tidak heran pintunya hampir macet. Han Li dengan cepat memasuki ruangan dan dihadapkan dengan bau busuk-busuk. Dia meringis dan dengan cepat menahan napas sampai udara luar masuk ke dalam ruangan dan menghilangkan sebagian besar aroma yang tidak menyenangkan. Dia kemudian menghirup udara segar sebelum dia mulai melihat ke seluruh ruangan, menggunakan cahaya redup dari ambang pintu. Ruangan itu agak sederhana. Selain deretan loh batu yang menempati sebagian besar ruangan, ada juga beberapa meja batu. Tablet batu itu tingginya sekitar 3 meter dan lebar 6 meter, sangat mengejutkan Han Li. Adapun meja batu, mereka memiliki catatan dan beberapa gulungan serta apa yang tampaknya merupakan alat sulap tak bernyawa. Han Li dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan setelah beberapa pemikiran, dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana seseorang bisa menemukan kayu atau bambu untuk membuat kertas di alam ini? Adapun slip giok, mereka tidak mampu digunakan tanpa kekuatan sihir. Dengan demikian, loh batu akan menjadi satu-satunya cara untuk merekam sesuatu sehingga loh batu ini harus menjadi catatan yang mereka tinggalkan. Adapun alat-alat ajaib di atas meja, itu tampak seperti pedang terbangnya sendiri dan harus disingkirkan dari tempat ini sebelum bisa disingkirkan. Adapun kantong penyimpanan, Han Li tidak melihat satupun dari mereka di dalam ruangan.
Tampaknya mereka telah ditangani dengan cara yang berbeda dan tidak dibiarkan dipajang. Setelah melirik situasi umum di ruangan itu, Han Li dengan santai berjalan ke sebuah tablet batu dan melihat bahwa itu tertutup lapisan debu tebal, menutupi apapun yang diukir di dalamnya. Han Li dengan santai merobek sepotong jaketnya dengan cemberut dan mulai membersihkannya. Segera, Han Li dapat melihat apa yang diukir pada tablet. Ini bukan karakter yang banyak digunakan di dunia kultivasi melainkan jenis skrip yang jarang terlihat. Untungnya bagi Han Li, dia sangat berpengalaman dan dapat dengan mudah mengenali mereka. Tapi begitu Han Li melirik tablet, minatnya langsung menghilang. Ini hanyalah buku harian seorang kultivator pendirian yayasan. Han Li segera meletakkannya di samping dan mulai melihat-lihat loh batu lainnya di ruangan itu. Ada sekitar 20 total. Hanya ketika Han Li mencapai tablet batu ke-6, minatnya akhirnya mulai bergerak. Dia telah menemukan apa yang dia cari, pengalaman kultivasi dari kultivator jiwa baru lahir. Han Li terpesona dan berdiri tanpa bergerak di depan tablet batu untuk waktu yang tidak diketahui sebelum menghela nafas panjang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Han Li bergumam, jadi ternyata memadatkan Nas Chen Sol adalah urusan yang menakutkan. Bahkan dengan bantuan ginseng roh 9, peluang saya untuk memadatkan jiwa yang baru lahir masih tidak terlalu tinggi. Tampaknya dijatuhkan ke alam umbra agak bermanfaat. Meskipun tablet itu tidak menjelaskan metode kultivasi tertentu, kultivator jiwa baru lahir tanpa nama telah mencatat pengalamannya dari tahap pendirian yayasan hingga saat ia memadatkan jiwa baru lahir dengan detail sempurna. Han Li merasa terkejut saat membacanya. Dengan petunjuk yang diberikan melalui pengalaman kultivator Nas Chen Sol, Han Li akan membuat kesalahan jauh lebih sedikit saat memadatkan Nas Chen Sol. Setelah membaca tablet batu beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak mengabaikan apapun, Han Li meletakkannya di samping dan mulai melihat-lihat tablet yang tersisa. Dia awalnya bermaksud untuk pergi, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia berpikir bahwa karena dia sudah ada di sana, dia mungkin juga membaca semuanya dan mempelajari apa yang dia bisa. Karena itu, Han Li memeriksa setiap tablet dengan cara yang longgar. Seperti yang diharapkan, tablet yang tersisa tidak mengandung sesuatu yang benar-benar berguna. Meskipun beberapa dari mereka berisi seni kultivasi, mereka semua berada di bawah perhatiannya karena ia memiliki seni yin yang mendalam di tangannya. Setelah beberapa waktu, Han Li tiba di tablet terakhir. Dia linglung menyapu debu dari tablet dan memeriksanya sebelum mengungkapkan ekspresi heran. Tablet ini benar-benar berbeda dari yang lain. Itu diisi dengan ukiran halus, karakter seukuran beras yang jauh lebih kecil dari apapun di tablet sebelumnya. Selanjutnya, ketika Han Li menyapu pandangannya, dia menemukan bahwa ada dua jenis karakter berbeda yang tertulis di tablet. Salah satunya adalah bahasa kuno yang umum, tetapi yang lain dalam skrip binatang iblis. Keingintahuan Han Li sangat terguncang, dan dia mulai dengan hati-hati melihatnya sambil menjadi semakin bersemangat. Tablet batu adalah manual yang secara khusus dimaksudkan untuk mengajarkan bahasa iblis. Selanjutnya, itu sangat rinci dan memberikan penjelasan kata demi kata. Kultivator yang mengukir ini memiliki keakraban yang luar biasa dengan bahasa binatang iblis. Meskipun Han Li tidak bisa langsung memahami ajarannya, jika dia merekam teks dan membacanya perlahan hari demi hari, dia pasti bisa mempelajarinya. Dengan demikian, dia akan dapat dengan jelas memahami teknik iblis yang dicatat dalam buku persembunyian lama dan pelat iblis tembaga. Adapun apakah manusia bisa mempelajari teknik iblis atau tidak, Han Li tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika teknik iblis tidak berguna baginya, hanya ada manfaat yang didapat dari mempelajari bahasa iblis. Siapa yang tahu apakah itu akan berguna di masa depan? Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Setelah menghabiskan waktu yang agak lama,
Han Li berhasil memanfaatkan memori eidetiknya dan memasukkan setiap karakter di tablet ke memori tanpa gagal. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan meninggalkan ruangan tanpa repot-repot melihat lagi alat-alat ajaib di atas meja. Setelah meninggalkan bangunan batu, Han Li mulai berkeliaran di sekitar desa dan memeriksa beberapa bangunan yang lebih aneh. Dia akan memeriksa mereka dengan cermat dan berbicara dengan beberapa penduduk desa terdekat tentang mereka. Untungnya baginya, penduduk desa ini agak berpikiran sederhana. Meskipun dia sebagai orang asing, mereka dengan ramah menjawab setiap pertanyaan yang dia miliki. Dengan ini, Han Li dengan cepat mulai memahami beberapa hal dasar tentang alam umbra. Misalnya, karena tidak ada tambang besi atau semacamnya, mereka hanya bisa memperbaiki senjata dari tulang binatang umbra tertentu. Tentu saja, senjata tidak bisa langsung dibuat dari tulang itu sendiri dan direndam dalam cairan yang dikenal sebagai air gelap, akibatnya senjata menjadi keras. Selain itu, mereka mendapatkan efek tambahan dari api yin, menyebabkan mereka menjadi sangat kuat melawan binatang umbra. Tetapi karena efek tambahan dari api yin dengan cepat berakhir, senjata-senjata ini harus sering dicelupkan kembali ke dalam air gelap untuk mempertahankan tenggat waktu mereka. Ini sangat membangkitkan rasa ingin tahu Han Li. Selanjutnya, setiap beberapa bulan, akan terjadi badai angin yin yang berlangsung beberapa hari. Selama waktu ini, sebagian besar alam umbra akan diselimuti oleh angin yin hitam yang menusuk tulang. Manusia tidak dapat bergerak keluar selama periode ini, karena mereka akan berubah menjadi patung es hitam oleh angin yin. Hanya dengan perlindungan teknik mantra desa, penduduk desa dapat tetap tidak terluka. Sebaliknya, binatang umbra paling aktif selama badai dan akan sering muncul, kadang-kadang menyerang desa-desa dalam kelompok, sangat mengkhawatirkan manusia. Han Li telah memperoleh cukup banyak informasi dengan cara ini sebelum tiba-tiba terinspirasi untuk bertanya tentang pria bermata ramping berwajah putih yang tampaknya menjadi pertanda buruk baginya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang luar yang bermarga Feng yang telah tersedot beberapa tahun yang lalu yang memiliki seni bela diri yang menakjubkan. Dia telah membunuh binatang umbra yang kuat berkali-kali sejak tiba dan agak terkenal di desa. Akibatnya, ia telah menjadi penatua meskipun usianya masih muda dan bertanggung jawab untuk mengajar para pemuda di seni bela diri desa, mendapatkan prestise yang besar di antara para pemuda desa juga. Sementara Han Li tidak merasa takut setelah mendengar ini, dia dalam hati mengerutkan kening dan merasa bahwa pria itu akan terbukti cukup merepotkan. Setelah berjalan-jalan di sekitar desa lebih lama dan melihat apa yang bisa dilihat, dia dengan santai kembali ke gedungnya. Tapi saat dia tiba, Han Li tiba-tiba mendengar suara seorang pria datang dari dalam ruangan. Apa? Semua yang baru saja saya katakan adalah tulus. Selama Nona Mei menikahi saya, Anda tidak hanya tidak akan kekurangan makanan, tetapi Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk menjalankan misi. Saya tetap sendirian selama bertahun-tahun, bukan karena saya orang yang berubah-ubah, tetapi karena Nona Mei adalah yang pertama yang benar-benar menyentuh hati saya. Pada waktu yang tidak diketahui, pria parubaya bermarga Feng telah tiba di dalam ruangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.